Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu Prapaskah pertama, 6 Maret 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintah malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Markus Tri Suhartanto dari Paroki Santa Lidwina, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap orang tentu memiliki keinginan untuk hidup mewah, makan mewah, ingin hidup kaya, berkuasa, dan bisa dikenal banyak orang. Bahkan di zaman yang sekarang ini, banyak orang dengan sengaja membuat sensasi untuk mendapatkan popularitas dan perhatian. Pada bacaan hari ini, Yesus pun ditawari dengan kemegahan dunia yang banyak orang inginkan. Tetapi kehadiran Yesus di dunia memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan Yesus sungguh mulia, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Untuk mencapai tujuan mulia tersebut ternyata tidak mudah. Yesus harus mengalami godaan ketika sedang berpuasa di padang gurun. 3 godaan yang dialami Yesus tentu bukan hal yang asing bagi kita. Ketika Yesus lapar, iblis menawari cara yang mudah dan cepat, yakni mengubah batu menjadi roti. Tentu saja hal itu mudah dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus tidak mau jalan pintas. Yesus ingin bekerja keras. Bahkan, Yesus ingin kerja tidak hanya untuk makanan badan, tetapi juga untuk makanan jiwa. Makanan jiwa ialah doa. Doa selain mengatakan sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan sabda Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa sabda Tuhan itu manis seperti madu. Semakin banyak doa dan mendengarkan sabda Tuhan, semakin tumbuh jiwa kita. Yesus pun ditawari kemuliaan. Yesus digoda untuk memenuhi keinginan dan kesenangan diri sendiri dan melupakan kepentingan orang lain. Kuasa dan kemuliaan itu akan didapat jika Yesus mau menyembah dan mengabdi iblis. Tentu saja Yesus menolak dan tetap berpegang untuk mengikuti perintah Tuhan, yakni hidup berkorban untuk orang lain. Yesus pun ditawari cara membuat dirinya terkenal. Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dengan begitu, malaikat akan menangkap Yesus sehingga Yesus tidak terluka. Dengan begitu, akan banyak orang yang memuji Yesus. Tetapi Yesus tidak mau. Cara tersebut dianggap mencobai Allah. Mencobai Allah ialah dosa besar. Yesus justru ingin menaati perintah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita sering berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa berguna melatih kita agar tidak mudah menuruti kesenangan diri. Dengan doa dan puasa, orang melatih diri untuk mampu berkorban bagi orang lain. Selain itu, Injil hari ini mengajarkan kita tegas dalam melawan godaan iblis, dan kita diharapkan hanya berpegang teguh pada Allah, sumber kehidupan. Semoga dengan Injil hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan semakin kuat dalam doa dan puasa kita pada masa Prapaskah ini. Berkat Tuhan menyertai hidup kita. Amin.